Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang immature behavior. Akan dibahas dalam immature behavior ini ada 3, yaitu messy sloppy, selfish, self-centered, dan over-dependent. Nah, kita bahas dulu apa itu yang dimaksud dengan immature behavior. Immature itu kalau bahasa sederhananya adalah ketidakmatangan, ya, ketidakmatangan. Nah, ketidakmatangan ini gimana? Ketidakmatangan itu ditunjukkan dengan tingkah laku, psikologis atau intelektual, ataupun perilaku sosial yang tidak berkembang berdasarkan standar yang bisa diterima. Yang bisa diterima oleh siapa? Bisa diterima oleh orang-orang di sekitarnya, yaitu teman sebaya atau orang-orang dewasa. Gitu. Jadi immature itu standar dari disebut immature atau enggak itu seringkali ditetapkan oleh teman sebaya atau orang dewasa. Immature itu bisa menunjukkan keterlambatan, misalnya dia berbeda dengan anak-anak umur seusianya. Anak-anak seusianya udah bisa, tapi dia belum. Atau juga sebenarnya dia sudah bisa, tetapi orang dewasa itu memiliki ekspektasi yang berbeda. Orang tuanya misalnya memiliki ekspektasi yang berbeda, sehingga dia menganggap anaknya itu masih immature, gitu ya. Jadi tergantung dari dua hal itu standarnya. Standarnya dari teman sebayanya atau orang dewasa. Kita bahas di messy sloppy. Messy sloppy itu kayak gimana tuh? Messy sloppy itu sebenarnya sederhananya adalah apa ya? Messy itu kotor gitu ya, yang berantakan. Itu yang disebut dengan messy sloppy. Maaf, messy. Kalau sloppy itu lebih pada dia itu kurang hati-hati gitu, teledor. Itu messy sloppy. Jadi kalau misalnya menggunakan bahasa Inggris, sinonimnya itu careless, slovenly, confused, atau disorder, dirty, ya, untidy, lacking neatness, lacking precision. Nah, biasanya messy sloppy ini dianggap normal pada anak kecil, ya, berantakan, misalnya berantakan makan, misalnya. Jadi messy sloppy ini biasanya dikaitkan pada 3 hal. Pertama pada eating habit, kebiasaan makan. Jadi kalau makan tuh berantakan. Kalau makannya berantakan itu dianggap sebagai messy sloppy. Atau misalnya dia careless about appearance and belonging. Jadi dia nggak terlalu peduli tentang penampilannya. Jadi penampilannya itu kotor gitu ya. Apa yang dia punya dia lupa nyimpen, misalnya seperti itu. Atau juga yang ketiga, yaitu prone to get dirty and untidy quickly. Jadi baru mandi misalnya, contohnya baru mandi, dimandiin sama orang tuanya, udah kotor lagi. Jadi cepat sekali kotor, misalnya bajunya atau apa yang dia bawa, misalnya dia lupa, itu ya. Kebayang ya, masih sloppy ya, anak sekolah misalnya lupa naro pensilnya, naro penghapusnya. Jadi setiap hari orang tuanya harus beli aja, terus bajunya kotor di mana-mana, ada noda di mana-mana, cemong mukanya misalnya ya. Nah, yang jadi masalah adalah messy sloppy yang mana sih yang normal dan messy sloppy mana yang dianggap bermasalah. Messy sloppy ini tadi sudah disampaikan bahwa terkait dengan ekspektasi dari orang tua. Biasanya ekspektasi dari orang tua itu menginginkan anaknya itu perfect, gitu ya.
kemampuan anaknya tuh perfect, anak tuh kelihatan rapi, anak kelihatan keren lah seperti itu. Dan biasanya Messi Sloppy ini justru anak-anaknya ini mereka itu justru terlihat nggak peduli, terlihat kurang memperhatikan misalnya mainannya, alat-alat sekolahnya gitu. Jadi ya, memang membuat orang tua jadinya terganggu. Nah, pada remaja sendiri sebenarnya kalau dalam penelitian dikatakan bahwa sebagian besar remaja itu menunjukkan tingkah laku sloppy. Itu mereka tuh ya kurang teratur gitu ya. Nah, tapi biasanya orang tuanya ya udah menganggap ya biasa aja lah remaja, ya namanya juga anak-anak misalnya kayak gitu, ada anggapan seperti itu. Jadi tergantung juga dengan generation gap. Jadi ada generation gap, ada orang tua yang generasinya itu menganggap bahwa sesuatu itu harus rapi sekali, sedangkan anaknya itu enggak seperti itu. Gitu ya. Nah, kita lihat tadi yang mana dikatakan Messi Sloppy yang merupakan masalah, mana yang enggak ya. Nah, dikatakan dia bermasalah kalau situasinya menjadi unhealthy, udah nggak sehat lagi, udah unsafe, nggak aman lagi lingkungan itu gara-gara si anak tadi ya, gara-gara si Messi Sloppy-nya. Jadi kayak misalnya barang yang dia hilangkan, barang yang dia lupa itu misalnya hilang, sehingga dia jadi terganggu aktivitasnya. Nah, itu menjadi masalah gitu ya. Jadi ya kan kalau Messi Sloppy itu dikatakan normal atau enggaknya, kan enggak boleh ya, normal atau enggak normal, tetapi menjadi masalah atau enggak ketika situasinya itu dia unhealthy dan unsafe. Kenapa Messi Sloppy ini terjadi? Nah, Messi Sloppy ini katanya adalah menunjukkan kemandirian, ya, atau justru menunjukkan kemarahan. Biasanya pada remaja itu orang tua kan memberikan aturan yang ketat, hampir di sebuah aspek hidupnya harus ini, harus itu. Nah, terkadang si remaja ini melakukan Messi Sloppy-nya untuk menentang itu. Itu kan ada ini ya, negativism. Jadi justru melakukan yang kebalikannya gitu, atau justru menunjukkan marahnya gitu kan. Seringkali juga anak-anak yang marah, remaja yang marah itu justru ngeberantakin gitu. Terus yang lainnya bisa jadi adalah ini menolak untuk bertanggung jawab, refusal to be responsible gitu ya. Atau juga bisa terjadi karena lack of organizational skill. Jadi memang kemampuan dia dalam organisasinya kurang bagus gitu. Mungkin dia nggak pernah belajar mengenai kerapian, keteraturan. Ya, jadi dia nggak diajarkan misalnya, sudah dilakukan oleh orang lain misalnya, ada orang yang membantu untuk melakukan itu, jadi nggak pernah melakukannya. Jadi dia organizational skill-nya itu kurang. Atau malah karena ada aspek perkembangan lain yang terhambat. Itu bisa saja, misalnya dia mengalami ini misalnya ya ADHD misalnya. Oh, ADHD ya jelas tuh bisa banget untuk Messi Sloppy. Gitu. Selanjutnya kita bahas adalah selfish, self-centered. Selfish itu seperti apa? Selfish itu dia artinya fokusnya pada self-nya, pada dirinya sendiri.
sehingga dia lebih berkonsentrasi pada kenyamanan dirinya, kesejahteraan dirinya, dia nggak mikirin orang-orang lain, dia nggak mikirin sudut pandang orang lain. Nah, bisa jadi kata lain dari selfish ini adalah self-center, egosentris, narsistik, malah ada yang bilangnya egois ya. Kalau egois itu sebenarnya kurang tepat, istilah egois itu mungkin egosentrik yang lebih tepat. Kemudian ada self-center ini atau selfish ini fokus pada keinginan atau kepentingan sendiri dibandingkan ketertarikan sosial. Dan mereka relatif independen dari pengaruh luar. Perspektif mereka terbatas pada aktivitas dan kebutuhan mereka. Jadi seperti itu, mereka mempunyai pandangannya itu nggak luas, jadi tentang dirinya aja gitu. Jadi dia nggak terlalu memperdulikan orang lain. Jadi kalau anak-anak dia nggak bisa berbagi, misalnya main, dia yang penting dia main aja. Mau ini misalnya dia pengen main punya orang, ya udah diambil aja, nggak mikirin bahwa oh si anak yang lain itu juga mau main, seperti itu. Nah, pada masa balita self center ini terjadi pada masa balita itu sebenarnya adalah hal yang normal ya, karena pada balita itu dia mendapatkan perhatian ya, perhatian. Jadi seakan-akan gitu ya, bahwa seluruh dunia itu terfokus pada dia gitu. Jadi makanya mereka mempunyai single viewpoint. Nah, di usia 5 sampai 6 tahun, nah mereka mulai menyadari akibat dari suatu tindakan pada orang lain. Jadi mulai tahu nih, tahu perasaan orang lain, bisa bila disakiti gitu ya. Terus anak juga belajar memperhitungkan dirinya jika ditempatkan pada posisi orang lain. Nah, usia ini adalah usia taman kanak-kanak, usia TK gitu ya. Di usia TK kan mereka mulai mengembangkan empatinya terhadap orang lain. Jadi ketika temannya merasa sedih misalnya, bisa dimulai diajarkan bahwa kenapa ya dia sedih? Oh, kehilangan bonekanya. Kalau kamu kehilangan boneka, rasanya seperti apa? Misalnya. Nah, itu juga yang dirasakan oleh dia, dan seperti itu. Nah, rata-rata itu usia 5 sampai 6 tahun itu mulailah pembelajaran tentang berbagi, kemudian berpikir dalam sudut pandang orang lain, seperti itu. Nah, indikator bahwa selfish atau self-center ini menjadi masalah itu adalah apa? Adalah ketika terjadi low productivity. Jadi dia nggak produktif itu ya. Dia ingin mendapat semua yang dia mau. Jadi semua dia mau ya udah diambil aja tanpa dia berusaha. Nah, ini adalah cirinya. Kemudian lack of group belongingness. Dia nggak mikirin tentang kepemilikan bersama. Nggak ada kepemilikan bersama tuh, buat dia adalah punya saya. Semua tuh punya saya. Apa yang saya mau. Pokoknya saya harus ini. Bukan yuk kita main ini misalnya ya, jadi dia sibuk dengan saya, bukan kita gitu. Nah, biasanya anak-anak seperti ini adalah anak-anak yang nggak menyenangkan, makanya mereka biasanya sulit bergaul dengan teman sebayanya, sukanya dijauhi oleh teman-teman sebayanya. Nah, kenapa seorang anak itu bisa mengalami selfish? Itu tadi ya, sebenarnya kan normal ya, tapi pada usia tertentu nggak jadi normal hal itu. Maaf, nggak boleh ngomong normal, tapi masalah ya, jadi masalah. Kenapa terjadi selfish dan self-centered ini? Fearful, rasa takut, ya, takut menjalin hubungan dekat orang lain, takut nggak diterima, takut ditinggalin. Jadi anak lebih fokus pada
rasa nyaman, keamanan, kebahagiaan dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Jadi dasarnya itu bisa jadi anak ini terjadi pernah mengalami penolakan. Biasanya ini terjadi penolakan dari orang tua, denial oleh orang tua, dan pola asuhnya nggak konsisten. Ya, pola asuhnya nggak konsisten. Jadi misalnya pola asuhnya itu ambivalen gitu ya. Nah, ini bisa menyebabkan selfish pada anak. Atau selfish ini juga bisa terjadi karena dirusak sama orang tuanya. Spoil. Sama anaknya dirusak oleh orang tuanya. Orang tuanya terlalu protektif, terlalu memanjakan, sehingga sikap toleransi ke anak ini ya jadi apa-apa dianggap nggak apa-apa. Semuanya dikasih. Anak nggak dikasih kesempatan untuk berbagi. Nah, padahal 5-6 tahun itu adalah masa dia bisa untuk mengembangkan kemampuan dia untuk berbagi dengan orang lain gitu ya. Tapi orang tuanya nggak kayak gitu. Bisa jadi juga misalnya kurang bersosialisasi gitu. Jadi egosentrisnya justru semakin berkembang. Ya, anaknya menjadi infantil. Jadi tetap menjadi infan, ya, infansi. Jadi kayak dia terus seperti itu. Kemudian immature. Immature. Jadi memang anak ini memang mengalami ketidakmatangan, keterbatasan dalam kemampuan dan tingkat kematangannya dan nggak sesuai dengan usianya. Misalnya anak yang mengalami retardasi, bukan retardasi, yang mengalami intellectual disability, atau anak yang mengalami language disorder, masalah bahasa, atau anak yang mengalami ADHD misalnya, atau anak yang mengalami LD, learning disorder. Nah, maka wajar jika mereka menjadi selfish. Kemudian ada over dependent. Over dependent itu, maka selain over dependent maka ada dependent behavior. Dependent behavior itu adalah dependent, ya, tingkah laku tergantung kepada orang lain, sehingga dia sering meminta bantuan kepada orang lain, minta perhatian, meminta afeksi secara berlebihan pada orang lain. Nah, itu dependent. Nah, kalau over dependent, dia justru lebih lagi. Jadi dia justru menampilkan misal tingkah laku yang immature dalam ketergantungannya dengan orang lain. Biasanya orang lainnya itu ya orang tua sih biasanya ya, tapi bisa juga selain orang tua. Jadi dia bisa merengek, menangis gitu ya. Nah, kapan over dependent ini menjadi masalah? Indikatornya dikatakan masalah, indikator dari over dependent. Tanda-tandanya bahwa dia menjadi masalah, yaitu ketika dia mulai mencari perhatian dan selalu ingin dekat dengan orang dewasa. Jadi ini aja, caper aja. Gitu. Atau setelah usia 4 tahun, jadi setelah 4 tahun dia akan menangis ininya sekeras-kerasnya apabila terpisah dari orang tuanya, terutama ibu, walaupun sebentar. Ibunya bisa aja misalnya bilang, sebentar ya nak, ibu ke situ sebentar misalnya, mama ke situ sebentar, dia bisa nangis. Karena pada umumnya 4 tahun itu sudah tahu, sudah mulai bisa separate, sudah mulai bisa berpisah dengan orang tua. Nah, ini dia enggak nangis, merengek, bahkan bisa tantrum barangkali. Nah, kenapa terjadi over dependent ini? Over dependent ini terjadi biasanya karena parental reinforcement, karena orang tuanya memberikan reinforcement. Bisa saja sengaja atau enggak sengaja orang tuanya memberikan reinforcement.
Reinforcement tuh kayak gimana sih maksudnya? Jadi gini, jadi orang dewasa itu ketika anaknya menampilkan tingkah laku over dependent, itu dianggap sebagai perilaku yang cute gitu ya, yang menggemaskan, ya lucu gitu. Sehingga anak misalnya orang tuanya justru memuji anaknya, misalnya lucu banget misalnya, atau malah dituruti apa yang dimau oleh anak ini gitu ya. Jadi anaknya semakin mengembangkan over dependent-nya. Jadi selalu diberikan reinforcement. Ketika menampilkan tingkah laku over dependent atau immature itu, dia selalu diberikan. Nah ini harusnya nggak seperti itu. Jadi orang tua semestinya nggak memberikan reinforcement. Kemudian guilt atau guilt ya, guilt ya harusnya dibacanya guilt. Siapa yang merasa guilt? Siapa yang merasa bersalah? Orang tuanya, lagi-lagi orang tua. Ini biasanya masalahnya di pengasuhan. Jadi orang tua merasa bersalah. Bersalah karena apa? Karena dia merasa kurang mencintai anaknya, sering terpisah sama anaknya. Anaknya itu jauh, dianya kerja, ditinggal kerja misalnya, ditinggal pergi kemana, sehingga dia merasa bersalah. Jadi ketika bersama anak, maka dia berusaha untuk menyenangkan anak. Jangan sampai anaknya nangis. Haram hukumnya anak itu nangis, maka dia harus berikan semuanya pada anaknya. Nah ini justru sebenarnya tadi hampir sama-sama tadi ya, parental reinforcement. Jadi sebenarnya justru mereinforce over dependent-nya gitu. Terus juga over dependent ini terjadi karena attention or power. Nah, anak-anak itu merengek menangis untuk atensi orang tuanya, menarik perhatian orang tuanya. Itu. Atau justru sebenarnya dia lagi menunjukkan power-nya, menunjukkan kekuasaannya. Jadi karena setiap dia menangis, dia mendapatkan apa dia mau. Gitu. Juga bisa karena self-center, ya, selfish, ya. Narcissistic child, anak-anak yang narsistik itu memandang orang lain sebagai objek sehingga bisa dia manfaatkan. Ini bisa juga seperti itu. Jadi dan juga ada feeling deprived. Jadi anak merasa diabaikan oleh orang tua, jadi menangis, merengek, ya. Tindakan over dependent itu merupakan suatu protes dari si anaknya. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Tentu banyak yang nanti bisa kita bahas, ya, bisa kita diskusikan di sesi diskusi. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.